Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giftar Razan Bisma Alif Fayat dengan NIM 11970700029 dari kelas Praktikum Pengolahan Sinyal Digital kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 dengan judul Sinyal dan Sistem 2. Di sini telah ada satu program pembangkitan sinyal sinusoidal kontinu. Pada percobaan pembangkitan sinyal kontinu ada 3 variabel penting yang dibutuhkan, yaitu Fs, A, dan F, di mana Fs adalah frekuensi sampling, A adalah amplitudo, dan F adalah frekuensi. Misal A1 dan F1, hasilnya 0. Maka akan muncul satu sinyal sinusoidal dengan amplitudo 1. Jika nilai A-nya diubah menjadi 3, maka nilai amplitudonya berubah. Nilai maksimum dari sinyal tersebut adalah 3. Saat F diubah menjadi 5, maka dalam rentang 0 sampai 1 ada 5 buah sinyal sinusoidal. Saat fase diubah menjadi 30, maka bentuk sinyal akan seperti ini. Saat nilai fase diubah menjadi 30, maka sinyal bergeser ke kiri relatif sebesar 30 derajat terhadap titik 0. Kita kode program selanjutnya yaitu pembangkitan sampel unit. Pada program pembangkitan sampel unit berbentuk diskrit, fungsi yang digunakan adalah NK sama dengan 0, di mana rentang nilai N adalah N1 sampai N2. Fungsi stem digunakan untuk memunculkan sinyal diskrit dengan sumbu X menampilkan N dan sumbu Y menampilkan X. Dicoba programnya. Maka sinyal akan bernilai 1 pada titik N sama dengan 0. Saat K-nya diubah jadi 2, sinyal akan bernilai 1 di titik N sama dengan 2. Cara perhitungan dari fungsi ini adalah misal ditentukan suatu nilai K, maka setiap nilai N di mana nilainya dari min 5 sampai 5 akan dikurangi dengan K. Hasilnya hanya ada satu titik yang bernilai 1, yaitu pada titik K itu sendiri. Saat percobaan digunakan nilai 0 dan 2, jadi nilai sinyal bernilai 1 pada titik 0 dan 2. Yang ketiga, selanjutnya ada program pembangkitan sinyal unit step. Pada percobaan ini, fungsi yang digunakan mirip seperti program pada sinyal suplik satuan. Pada program ini fungsinya yaitu N min K lebih besar dari 0, dengan nilai N adalah N1 sampai dengan N2. Langsung kita coba. Maka sinyal akan bernilai 1 dari 0 sampai N2, titik N2, yaitu 5. Saat diubah K-nya menjadi 2, sinyal akan mulai bernilai 1 dari N sama dengan 2. Cara perhitungan dari fungsi ini adalah misal ditentukan suatu nilai K, maka setiap nilai N dengan rentang N1 sampai N2 akan dikurangi dengan K. Pada N sama dengan K, maka nilainya adalah 0. Maka sinyal akan mulai bernilai 1 pada K. Semakin besar nilai N, maka akan semakin besar juga hasil pengurangannya dan sesuai dengan fungsi. Jika hasil pengurangannya lebih dari sama dengan 0, maka sinyal akan bernilai 1. Jadi dari nilai K sampai N2, sinyal akan bernilai 1. Selanjutnya ada pembangkitan sinyal eksponensial. Pada program pembangkitan sinyal eksponensial, fungsi yang digunakan adalah X sama dengan A pangkat N, di mana nilai A yang diinputkan akan dipangkatkan dengan setiap nilai N dalam rentang N1 sampai N2. Di sini A-nya adalah 0,5. Jika dijalankan,
Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi cara penghitungannya ini misalnya min 5 akan dipangkatkan dengan 0,5, maka hasilnya akan di titik ini. Ke A-nya diubah, maka bentuk dari sinyal akan seperti ini. A pangkat N jadi 2 pangkat N, misalnya pangkat 5, 2 pangkat 5, hasilnya adalah titik seperti ini. Nilai N berbanding lurus dengan Xn dikarenakan nilai A-nya positif. Jadi semakin besar nilai pangkatnya, maka hasil akan semakin besar. Pada output tidak ada yang bernilai 0 ataupun negatif, yang ada hanya mendekati 0 dan baru bernilai 1 ketika 2 pangkat 0, karena prinsip matematika di mana semua bilangan yang dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Pada A sama dengan min 2 misalnya, A sama dengan min 2. Dari N min 5 sampai N min 1 bernilai negatif dan semakin besar. Saat N sama dengan 0, Xn bernilai 1. Saat N lebih dari 0, nilai Xn akan bernilai negatif ketika N-nya ganjil dan akan bernilai positif ketika N-nya genap. Kita lanjut ke program selanjutnya, ada pembangkitan sinyal acak. Pada percobaan pembangkitan sinyal acak, rentang N yaitu rentang min 10 sampai 10 yang dijadikan variabel N1 dan N2. Fungsi length digunakan untuk menampilkan panjang vektor dari variabel N. Bilangan acak yang ditampilkan adalah hasil dari penggunaan fungsi run. Jadi coba dijalankan, maka bentuk output akan seperti ini untuk sinyal acak. Program selanjutnya ada pembangkitan sinyal sinusoidal diskrit. Pada pembangkitan sinyal sinusoidal dalam bentuk diskrit, yang membedakan dengan bentuk kontinu ada pada fungsi stem yang digunakan. Fungsi yang digunakan untuk menghasilkan sinyal sinusoidal pada program ini adalah yang ini, A kali sin 2 kali pi ft. Nah, langsung saja dijalankan. Nah, bentuk output akan seperti itu. Sekarang jika diubah frekuensi samplingnya menjadi 6, maka hanya akan ada 6 sinyal, 6 buah sinyal yang dihasilkan. Nilai amplitudenya juga tidak terlihat mencapai 1 karena dari awalnya terdapat banyak sampling dirata-ratakan menjadi hanya 1. Misalnya ini F1. Nah, tidak mencapai 1. Sekarang diubah nilai F-nya menjadi 2. F dibalik lagi kembali ke 20. Pada percobaan ini nilai F diubah dari 1 menjadi 2. Hasilnya adalah dalam rentang T0 sampai 1 terdapat 2 buah sinyal sinusoidal. Lalu misal diubah A-nya menjadi 2, dikembalikan menjadi 1. Maka nilai maksimum dari sinyal ini adalah 2. Program terakhir ada membuat ringtone sederhana. Pada codingan, Fs berfungsi sebagai frekuensi sampel. Semakin besar nilai Fs, maka suara semakin jernih. Sebaliknya, apabila Fs nilai kecil, maka suara akan kotor. Variabel T berfungsi sebagai pengatur tempo nada. Tempo yang digunakan adalah 1/4. Apabila ingin tempo 1/8, tinggal ubah 0,25 menjadi 0,125. Fungsi yang digunakan adalah sin 2pi frekuensi nada dasar dikali T, di mana frekuensi pada setiap nada dasar sudah ada standar frekuensinya. Deret nada dimasukkan ke dalam fungsi Popeye. 0 pada fungsi Popeye berfungsi sebagai spasi antar nada dan menjaga tempo dari deret yang dibuat.
output suara didapat dari fungsi sound yang digunakan pada codingan di mana akan memainkan nada dari fungsi Popeye dengan sampel fs. File akan disimpan dalam bentuk WAV ke dalam komputer menggunakan fungsi write. Bisa dijalankan. Jika tempo diubah menjadi 1/4, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul 3 sinyal dari season 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.